Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata pelajaran IPA 10 AKL SMK Negeri 1 Simpang Pematang. Pada pembelajaran kali ini, Bu akan menjelaskan gejala alam biotik dan abiotik. Gejala alam biotik dan abiotik ini sangat keterkaitan dengan komponen biotik dan abiotik itu sendiri. Komponen biotik adalah komponen hidup dan abiotik adalah komponen tidak hidup. Komponen biotik dan abiotik terjadi interaksi yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan hidup saling berdampingan. Contohnya di sini ada kupu-kupu yang hinggap di bunga. Ini adalah interaksi antara komponen biotik. Kupu-kupu adalah biotiknya, hidup. Ya, kemudian di sini ada bunga, itu adalah komponen biotik juga hidup, di mana kupu-kupu akan mendapatkan makanan dari bunga, kemudian bunga juga akan terbantu untuk proses penyerbukan. Kemudian gambar di sebelahnya itu terjadi proses interaksi komponen biotik dan juga ada abiotik di sana. Di sana ada pohon, kemudian ada manusia, air, tanah, hewan, bebek di situ yang terjadi interaksi saling keterkaitan. Contohnya di situ manusia akan mendapatkan oksigen, makanan juga dari tanaman ataupun tumbuhan, dan tumbuhan akan mendapatkan karbon dioksida untuk membantu proses fotosintesis. Komponen abiotik, contohnya ini terdiri dari suhu, cahaya, air, tanah, pH, dan udara. Suhu atau temperatur ini sangat bergantung atau berpengaruh pada metabolisme makhluk hidup itu sendiri. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu optimum untuk kegiatan metabolisme dan pengembangbiakan. Cahaya, ini contohnya ada cahaya matahari yang merupakan sumber energi bagi seluruh makhluk hidup untuk beraktivitas sehari-hari. Yang ketiga ada air, merupakan komponen abiotik yang sangat dibutuhkan oleh seluruh kehidupan di bumi. Ada tanah yang merupakan tempat makhluk hidup melakukan aktivitas. Kemudian ada pH, aktivitas sel makhluk hidup bergantung pada situasi pH, enzim, dan nutrisi. Kemudian ada udara, di mana udara ini contohnya ada nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Nitrogen merupakan bahan dasar pembentukan asam amino ataupun protein yang memiliki komponen terbesar di dalam atmosfer bumi. Kemudian ada oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tanaman untuk berfotosintesis. Komponen biotik, contohnya di sini adalah produsen, konsumen, kemudian ada pengurai atau dekomposer. Produsen adalah yang menghasilkan oksigen, kemudian menghasilkan bahan organik. Contohnya di sini adalah tumbuhan yang memiliki klorofil. Kemudian ada konsumen. Contohnya di sini ada hewan dan manusia yang tidak dapat menyediakan bahan organik sehingga kebutuhannya diperoleh dengan mengkonsumsi produsen. Kemudian ada pengurai atau dekomposer, adalah kelompok mikroorganisme yang berperan menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati. Komponen biotik itu sendiri adalah komponen hidup, artinya dia memiliki ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernapas, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, dan juga beradaptasi. Komponen abiotik bisa kalian lihat di sini ada contohnya, ada tanah di situ, kemudian ada sinar matahari. Di sini digambar di sebelahnya itu ada interaksi juga antara biotik dan abiotik. Di situ ada ikannya di dalam air. Kemudian ada sinar matahari, udara, itu adalah interaksi antara biotik dan abiotik. Kemudian ada gejala alam, adalah peristiwa yang disebabkan oleh alam. Lalu apa kaitan antara gejala alam dengan bencana alam? Bencana alam merupakan gejala alam yang mendatangkan kerugian bagi manusia.
Gejala alam itu sendiri terdiri dari dua, ada gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Gejala alam komponen hidup dan gejala alam dari tidak hidup. Gejala alam biotik adalah gejala alam berupa peristiwa yang timbul akibat interaksi antar komponen biotik makhluk hidup dalam ekosistem. Contoh gejala alam biotik di lingkungan: timbulnya hama tanaman, penyebaran virus, baik itu virus HIV maupun virus corona, kepunahan spesies hewan dan tumbuhan langka. Ini adalah contoh gejala alam biotik. Di sini ada proses fotosintesis di mana memerlukan sinar matahari, karbon dioksida, kemudian ada air dan akan menghasilkan oksigen. Kemudian di sebelahnya itu gambar hama tanaman dan sebelahnya adalah penyebaran virus corona. Kemudian ada gejala alam abiotik, adalah gejala alam atau peristiwa yang timbul akibat interaksi antara komponen abiotik dalam ekosistem. Contohnya ada gunung meletus, tsunami, hujan, dan terjadinya angin puting beliung, terjadinya petir, dan sebagainya. Ini adalah gambar dari contoh gejala alam abiotik. Ada puting beliung, tsunami, dan gunung meletus. Gejala alam, baik biotik dan abiotik, ini dapat diperoleh informasi dengan melakukan pengamatan. Pengamatan itu dapat disusun dengan langkah yang sistematis yang dikenal dengan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu perangkat untuk memecahkan masalah, mengetahui penyebab, sehingga memiliki kesimpulan yang masuk akal. Langkah-langkah metode ilmiah itu sendiri terdiri dari: satu, menemukan atau merumuskan masalah; kedua, mengumpulkan keterangan untuk memecahkan masalah; yang ketiga, menyusun dugaan sementara atau hipotesa; yang keempat, menguji dugaan dengan melakukan eksperimen atau percobaan; yang kelima, menarik kesimpulan. Jadi ketika kita ingin memperoleh informasi gejala alam, biotik dan abiotik dengan melaksanakan langkah-langkah metode ilmiah, itu ada 5 langkah yang harus kita laksanakan atau yang harus kita lakukan. Artinya yang pertama, menemukan masalah. Jadi apa yang mau kita teliti. Kemudian yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah artinya kita menentukan tujuan dari apa yang mau kita teliti, apa yang mau kita capai. Di mana rumusan masalah itu sendiri dibentuk dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, mengumpulkan keterangan untuk memecahkan masalah. Artinya kita mengumpulkan data-data untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, dugaan sementara atau hipotesa. Yang keempat tadi adalah melakukan eksperimen untuk membuktikan dugaan sementara atau hipotesa yang sudah kita tentukan. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Contohnya di sini adalah gejala alam yang mau kita tentukan. Jadi kan di sini contohnya kita mau meneliti pertumbuhan kecambah. Misalnya contohnya kita akan meneliti pertumbuhan kecambah, di mana pertumbuhan kecambah ini dipengaruhi oleh cahaya. Artinya di sini ada komponen biotik dan komponen abiotiknya. Kecambah adalah komponen biotiknya dan cahaya adalah komponen abiotiknya. Nah, kita ingin memperoleh informasi pertumbuhan kecambah itu bagaimana jika dipengaruhi oleh cahaya, yaitu dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi pertumbuhan kecambahnya itu adalah masalah yang mau kita tentukan. Jadi pertumbuhan kecambah yang dipengaruhi oleh cahaya itu adalah masalah yang ingin kita tentukan. Kemudian setelah kita menentukan masalahnya, kita membuat rumusan masalah. Rumusan masalah adalah tujuan akhir yang mau kita tentukan, apa yang mau kita capai di akhir penelitian ini, yaitu dalam bentuk pertanyaan. Jadi rumusan masalah ini dia dalam bentuk pertanyaan. Contohnya di sini tadi adalah masalah kita adalah pertumbuhan kecambah dipengaruhi oleh cahaya. Maka rumusan masalahnya itu dalam bentuk pertanyaan dibuat dengan apakah kecambah pertumbuhannya dipengaruhi cahaya. Ya, diakhiri dengan tanda tanya. Ya, jelas tadi bahwa
Langkah metode ilmiah yang pertama adalah menentukan dulu masalahnya apa. Masalahnya kita ingin menentukan pertumbuhan kecambah dipengaruhi oleh cahaya. Kemudian selanjutnya kita merumuskan masalah. Rumusan masalahnya adalah apakah kecambah pertumbuhannya dipengaruhi oleh cahaya? Ya, itu adalah pertanyaan kita yang nanti akan ada jawaban di akhir penelitian kita setelah kita coba. Kemudian selanjutnya menentukan hipotesa atau dugaan sementara. Dugaan kita kira-kira pertumbuhan kecambah itu kalau dipengaruhi oleh cahaya itu bagaimana? Itu yang dikatakan dengan hipotesa atau dugaan sementara. Ada dua kemungkinan, cahaya itu akan mempengaruhi pertumbuhan kecambah, dan bisa juga cahaya itu tidak mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Itu adalah dugaan sementara kita atau yang dikenal dengan hipotesa. Hipotesa itu ada dua jenis, jadi ada hipotesa nol. Jadi hipotesa nol itu artinya cahaya itu tidak mempengaruhi pertumbuhan kecambah, dan hipotesa kerja itu adalah cahaya itu mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Kemudian setelah kita membuat hipotesa, kita melakukan eksperimen. Eksperimen itu artinya kita akan membuktikan dengan melakukan penelitian. Apa yang terjadi pada kecambah ketika dia diberikan cahaya dan tidak diberikan cahaya. Misalnya kecambahnya yang satu diletakkan di sinar matahari, yang satunya di dalam ruangan. Bagaimana proses pertumbuhannya? Maka dikenal dengan faktor eksperimen. Jadi ketika melakukan penelitian tadi atau eksperimen untuk membuktikan hipotesa dan dugaan kita tadi. Ya. Di dalam eksperimen itu dikenal dengan ada faktor variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah faktor yang sengaja dibuat atau diubah untuk mempengaruhi. Variabel bebas itu adalah faktor yang diubah-ubah. Ya, faktor yang diubah-ubah. Kemudian ada variabel terikat, itu adalah variabel yang diperoleh dari variabel lain yang dipengaruhi. Kemudian variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan. Variabel bebas tadi kan adalah yang mau kita lakukan penelitian adalah pertumbuhan kecambah dipengaruhi oleh cahaya. Variabel bebas artinya dia diubah-ubah. Siapa yang kita ubah-ubah? Yang kita ubah-ubah adalah cahaya. Yang satu diletakkan di bawah sinar matahari, yang satunya kita letakkan di dalam rumah misalkan atau di dalam ruangan, artinya cahayanya yang dirubah-rubah. Kemudian ada variabel terikat. Variabel terikat ini adalah variabel yang diperoleh dari variabel lain atau yang dipengaruhi. Ini yang mau kita teliti, ya, terikat. Apa yang mau kita lihat? Yang kita lihat adalah pertumbuhan si kecambah, itu adalah variabel terikatnya. Kemudian variabel kontrolnya adalah variabel yang dikendalikan. Artinya yang tidak kita ubah. Yang tidak kita ubah adalah kecambahnya itu sendiri atau tanamannya. Ini bisa kalian lihat. Ini ada beberapa contoh eksperimen yang sudah dilakukan. Bahwa kecambah yang diletakkan di tempat gelap itu memiliki batang yang lebih panjang, tapi dia lebih pucat. Kemudian kalau dia tempatnya lembab, itu juga agak pucat, tetapi dia batangnya tidak sepanjang di tempat yang gelap. Tapi kalau dia memiliki tempat yang banyak cahaya, warnanya lebih hijau dan batangnya lebih pendek. Kemudian setelah kita melakukan eksperimen tadi, kita dapat menarik kesimpulan. Kita tahu, kita mendapatkan data tadi yang yang kita tahu tadi kan, kalau misalkan di tempat gelap batangnya lebih panjang, kemudian warnanya lebih pucat. Kemudian kalau dia di tempat terang, warnanya lebih hijau, batangnya lebih pendek. Kalau dia di tempat lembab, batangnya tidak sepanjang yang di tempat yang gelap, tapi dia memiliki warna yang agak lebih pucat. Nah, itu adalah hasil penelitian atau data yang kita dapat.
Kemudian dari data itu kita dapat menarik kesimpulan. Nah, untuk pembuatan laporan ilmiah itu sendiri, ini ada yang lebih kompleks. Bisa kalian lihat di situ. Kalau untuk lebih kompleksnya lagi, dimulai dari judul penelitiannya, kemudian ada kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan itu adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, hipotesa, kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu adalah literatur kita, penunjang, kemudian ada metode ilmiah, kemudian ada pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Jadi ini yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Semoga dapat kalian pahami. Tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.